Sering terbangun tengah malam cuma buat pipis? Anda tidak sendirian. Jutaan orang mengalami hal yang sama. Dan ini bukan cuma soal gangguan tidur, tapi bisa jadi sinyal dari tubuh Anda. Banyak yang mengira ini normal seiring bertambahnya usia, atau karena terlalu banyak minum sebelum tidur. Tapi bagaimana jika saya bilang, ada penyebab tersembunyi yang jarang dibicarakan, dan solusinya mungkin lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Tetap di sini, karena di akhir video ini, Anda akan tahu cara merebut kembali tidur nyenyak Anda sampai pagi. Ini namanya nokturia, kondisi di mana Anda harus bangun lebih dari satu kali untuk buang air kecil di malam hari. Normalnya, saat kita tidur, tubuh kita memproduksi lebih sedikit urin yang lebih pekat. Ini adalah mekanisme alami agar kita bisa istirahat penuh selama 6-8 jam tanpa gangguan. Tapi pada penderita nokturia, jam biologis ini seolah rusak. Produksi urin tetap tinggi, memaksa Anda bolak-balik ke kamar mandi. Sekarang, mari kita bedah penyebabnya satu persatu, dari yang paling umum sampai yang paling mengejutkan. Pertama, gaya hidup ya. Kebiasaan minum Anda sangat berpengaruh. Minum banyak cairan terutama kopi, teh, atau alkohol beberapa jam sebelum tidur adalah resep pasti untuk bolak-balik ke toilet. Kafein dan alkohol bersifat diuretik. Artinya, mereka membuat tubuh Anda memproduksi lebih banyak urin. Jadi, aturan pertama yang paling mudah, stop minum 2-3 jam sebelum waktu tidur Anda. Penyebab kedua yang sering diabaikan adalah sleep apnea. Apa hubungannya ngorok dengan pipis malam? Ternyata sangat erat. Saat Anda mengalami sleep apnea, pernapasan Anda berhenti sejenak berkali-kali sepanjang malam. Ini menyebabkan kadar oksigen dalam darah turun. Sebagai respons, jantung Anda bekerja lebih keras dan melepaskan hormon yang disebut atrial natriuretic peptide atau ANP. Hormon inilah yang memberi sinyal pada ginjal untuk membuang kelebihan cairan dan garam, alias bikin Anda kebelet pipis. Jadi, jika Anda sering mendengkur keras dan selalu merasa lelah di siang hari, mungkin inilah akar masalahnya. Mengatasi sleep apnea tidak hanya akan menghentikan nokturia, tapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita bicara soal kaki Anda. Kaki bengkak, ini bisa jadi tanda edema atau penumpukan cairan di bagian bawah tubuh. Sepanjang hari, gravitasi menarik cairan ke kaki Anda. Nah, saat Anda berbaring untuk tidur, cairan yang tadinya menumpuk di kaki itu kembali masuk ke aliran darah. Ginjal Anda akan mendeteksi kelebihan cairan ini dan langsung bekerja keras untuk membuangnya. Hasilnya, Anda terbangun karena kandung kemih penuh. Solusi sederhananya, coba tinggikan kaki Anda selama beberapa jam sebelum tidur. Letakkan beberapa bantal di bawah kaki saat Anda bersantai nonton TV atau baca buku. Cara ini membantu cairan kembali ke sirkulasi lebih awal, sehingga Anda bisa buang air kecil sebelum tidur, bukan di tengah malam. Sekarang, kita masuk ke penyebab yang lebih serius dan butuh perhatian medis. Infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi ini membuat kandung kemih Anda iritasi dan lebih sensitif. Anda akan merasa ingin pipis terus-menerus, bahkan jika kandung kemih Anda belum penuh. Gejalanya sering disertai rasa nyeri atau perih saat buang air kecil. Jika Anda mencurigai ini, jangan tunda untuk periksa ke dokter. Antibiotik biasanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Untuk para pria, terutama di atas usia 50 tahun, pembesaran prostat atau BPH bisa jadi biang keladinya. Prostat yang membesar akan menekan uretra, yaitu saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Akibatnya, kandung kemih jadi sulit kosong sepenuhnya. Sisa urin inilah yang membuat Anda merasa ingin pipis lagi dan lagi. Ini adalah kondisi yang sangat umum, dan ada banyak pilihan pengobatan yang efektif, mulai dari obat-obatan hingga prosedur minimal invasif. Bagi wanita, perubahan hormonal selama menopause juga bisa menjadi penyebab. Penurunan kadar estrogen dapat menyebabkan perubahan pada saluran kemih yang memicu nokturia. Selain itu, kehamilan juga jadi penyebab umum, karena rahim yang membesar menekan kandung kemih. Penyebab lain yang perlu diwaspadai adalah diabetes. Salah satu gejala klasik diabetes yang tidak terkontrol adalah sering buang air kecil.
termasuk di malam hari. Ini terjadi karena tubuh mencoba membuang kelebihan gula melalui urin. Jika Anda mengalami nokturia disertai rasa haus yang ekstrem dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, segera periksakan kadar gula darah Anda. Nah, setelah kita membahas semua penyebab ini, mungkin Anda bertanya-tanya, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Jangan panik. Langkah pertama adalah identifikasi. Coba buat jurnal kandung kemih selama beberapa hari. Catat apa dan kapan Anda minum, kapan dan seberapa sering Anda buang air kecil, terutama di malam hari. Jurnal ini akan menjadi data berharga bagi Anda dan dokter Anda untuk menemukan polanya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Rahasia besar untuk tidur nyenyak tanpa gangguan pipis. Banyak orang fokus pada mengurangi minum di malam hari, dan itu memang benar. Tapi, ada satu hal fundamental yang sering kali terlewatkan. Kuncinya bukan hanya kapan Anda minum, tapi juga kapan Anda makan, khususnya garam. Ini dia pengubah permainannya. Perhatikan asupan garam Anda di malam hari. Mengonsumsi makanan tinggi garam untuk makan malam, seperti makanan olahan, sup instan, atau camilan asin, akan membuat tubuh Anda menahan air. Kemudian, seperti mekanisme edema yang kita bahas tadi, saat Anda berbaring, tubuh akan berusaha menyeimbangkan kadar cairan, memicu produksi urin di tengah malam. Sebuah penelitian di Jepang menemukan bahwa mengurangi asupan garam secara signifikan dapat menurunkan frekuensi buang air kecil di malam hari. Peserta penelitian yang mengurangi garam tidak hanya lebih jarang ke toilet, tapi juga melaporkan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, coba ubah pola makan malam Anda. Ganti camilan keripik kentang dengan buah. Masak sendiri makanan Anda agar bisa mengontrol jumlah garamnya. Kurangi penggunaan kecap asin, saus, dan bumbu instan. Anda akan terkejut betapa besar dampaknya pada tidur Anda. Selain mengurangi garam, ada beberapa trik lain yang bisa Anda terapkan malam ini juga. Pertama, lakukan double voiding atau buang air kecil 2 kali sebelum tidur. Caranya, buang air kecil seperti biasa, tunggu beberapa menit, lalu coba lagi. Ini membantu memastikan kandung kemih Anda benar-benar kosong. Kedua, latihan Kegel. Latihan ini bukan hanya untuk wanita setelah melahirkan. Pria juga bisa mendapat manfaat besar. Latihan ini memperkuat otot dasar panggul yang membantu mengontrol aliran urin. Otot yang lebih kuat berarti kontrol yang lebih baik. Tapi, bagaimana jika semua cara ini sudah Anda coba dan masalahnya tetap ada? Ini adalah saat di mana Anda tidak boleh ragu untuk mencari bantuan profesional. Nokturia bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius, seperti penyakit jantung atau ginjal. Jangan pernah menganggap remeh sinyal dari tubuh Anda. Konsultasi dengan dokter adalah langkah paling bijak untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan penanganan yang sesuai. Ingat, tidur nyenyak bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan biologis yang fundamental. Kurang tidur tidak hanya membuat Anda lelah dan mudah marah, tapi juga dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis dalam jangka panjang. Mengatasi nokturia berarti Anda sedang berinvestasi pada kesehatan Anda secara keseluruhan. Mari kita rangkum kembali langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil. Pertama, batasi cairan, kafein, dan alkohol sebelum tidur. Kedua, periksa kemungkinan sleep apnea jika Anda mendengkur keras. Ketiga, tinggikan kaki Anda di malam hari jika Anda punya masalah kaki bengkak. Keempat, dan ini yang paling penting, kurangi asupan garam pada makan malam Anda. Kelima, coba teknik double voiding dan latihan Kegel. Terakhir, jika masalah berlanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Anda berhak mendapatkan istirahat malam yang berkualitas. Bangun pagi dengan perasaan segar dan berenergi, siap menghadapi hari tanpa dihantui rasa kantuk. Jangan biarkan bolak-balik ke kamar mandi merampas hak Anda untuk tidur nyenyak. Ambil kembali kendali malam Anda mulai malam ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu Anda tidur lebih baik. Jika Anda menemukan video ini berguna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kesehatan bermanfaat lainnya. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda punya tips lain untuk mengatasi pipis malam? Sampai jumpa di video berikutnya.